Tahukah Anda tentang baby blues? Banyak orang yang berpendapat atau menyebarkan info tentang baby blues. Ada yang mengatakan baby blues itu adalah kejadian pada si ibu karena ibu kesurupan makhluk halus. Ada yang bilang baby blues karena si ibu diguna-guna hal-hal mistis atau santet. Ada juga yang bilang penyebab terjadi baby blues karena anak sering menangis. Ada juga yang bilang baby blues terjadi karena si ibu tidak terima jenis kelamin anak yang lahir. Apakah semua itu benar beritanya? Mari kita simak video berikut ini. Wah, senangnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Moms bisa melihat langsung wajah mungil si kecil yang sudah dikandung selama 9 bulan. Beragam luapan emosi pasti dirasakan ya Moms, mulai dari rasa bahagia hingga rasa lega. Namun, jangan kaget ketika Moms juga merasakan emosi negatif. Seperti khawatir, takut, atau bahkan sedih yang sulit dijelaskan penyebabnya. Kondisi inilah yang disebut baby blues syndrome. Moms perlu tahu bahwa sindrom ini cukup banyak dirasakan oleh ibu yang baru melahirkan. Bahkan, 70-89% ibu baru mengalaminya. Namun, normalnya baby blues akan hilang beberapa minggu setelah melahirkan. Pasca melahirkan, hormon dalam tubuh Moms masih belum kembali normal. Kondisi ini bisa memicu baby blues. Selain itu, kehadiran si kecil juga membawa banyak perubahan drastis dalam diri dan kehidupan Moms. Perawat si kecil membuat Moms kurang tidur dan mengalami rutinitas yang berbeda. Hal-hal seperti itulah yang menjadi penyebab utama baby blues. Belum lagi kalau Moms tidak mendapat dukungan yang cukup dari orang terdekat, seperti keluarga atau suami. Bahkan, mendengar komentar negatif dari orang lain juga bisa memperparah baby blues dan membuat Moms semakin terjerumus ke dalam emosi negatif. Baby blues tidak boleh diabaikan Moms. Jika dibiarkan berkepanjangan dan tidak ditangani, Moms beresiko mengalami depresi kronis pasca melahirkan atau postpartum depression. Gejala postpartum depression hampir mirip dengan baby blues, tetapi lebih intens dan parah. Gangguan kesehatan mental ini juga menyerang 10-15% ibu yang baru melahirkan. Jika Moms mengalami gejala-gejala berupa rasa cemas berlebihan hingga menyebabkan serangan panik, sangat sensitif dan mudah marah, mengisolasi diri dari orang sekitar dan kehilangan semangat hidup, merasa putus asa dan hampir setiap hari menangis, atau memiliki pikiran bunuh diri atau melukai diri sendiri dan bayi, segera minta bantuan ke tenaga profesional seperti dokter dan psikolog ya Moms. Postpartum depression sangat berbahaya dan harus segera diobati. Dokter atau ahli biasanya akan memberikan rekomendasi pengobatan atau terapi sesuai dengan tingkat keparahan kondisi Moms. Selain berkonsultasi dengan ahli, Moms bisa mencegah agar baby blues yang dialami tidak menjadi postpartum depression dengan cara berikut. 1. Menumpahkan keluh kesah yang Moms miliki kepada orang terdekat, misalnya kepada dads. 2. Tidak malu meminta bantuan jika Moms merasa kewalahan melakukan pekerjaan rumah dan mengurus si kecil. 3. Lakukan me time atau keluar rumah untuk melepas penat, meskipun hanya sekedar jalan-jalan di sekitar rumah. 4. Memprioritaskan waktu tidur. Cobalah untuk ikut tidur ketika si kecil juga sedang tidur ya Moms. 5. Konsumsi makanan sehat dan bernutrisi. 6. Mencari teman berbagi. Hoax berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, atau kabar burung. Jadi dapat dikatakan bahwa hoax adalah kata yang tidak benar atau suatu informasi yang tidak. Menurut Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Bapak Setiaji Eko Nugroho, ada 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam identifikasi mana yang hoax, mana yang seringkali menggunakan judul yang sensasional. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online, kemudian bandingkan apakah isinya sama atau berbeda. Langkah yang kedua adalah cermati alamat situs. Jika informasi berasal dari website, maka cermatilah alamat URL-nya. Dan yang ketiga adalah periksa fakta. Perhatikan dari mana berasal berita tersebut. Apakah sumbernya resmi? Kemudian yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Yang keempat yaitu cek keaslian foto. Cara menceknya yaitu foto bisa yang melakukan drag on drop ke kolom pencarian Google Image. Nah, hasilnya akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibanding. Ikut serta grup diskusi anti hoax dalam grup yang bersangkutan. Netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan. Ayo bersama kita perangi hoax. Jangan biarkan orang terdekat kita terpapar oleh hoax. Mari kita berjuang. Kontribusi sekecil apapun dari kita tentu sangat berguna untuk keutuhan bangsa ini.